Semoga Allah yang maha gagah, yang maha perkasa senantiasa memberikan kita rizki berupa hati yang selalu istiqamah di jalannya sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul lagi dalam kajian rutinitas bulanan kita, yaitu kajian tematik kitab Sahih Bukhari yang tentunya kita sesuaikan tema-temanya ini dengan yang kita butuhkan secara langsung gitu. Tentunya ini merupakan satu hal yang luar biasa karena memang ini satu kajian yang langka, yaitu kajian kitab hadis Sahih Bukhari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Imam Bukhari memang tidak pernah habis kita bahas karena memang beliau adalah salah satu orang yang terbaik di muka bumi, karena memang beliau ini adalah punya peran penting dalam membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada satu hadis yang begitu penting sekali dalam sejarah Islam, yaitu hadis nomor 7 dalam riwayat Imam Bukhari ini yang bercerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ternyata menyebarkan Islam bukan hanya untuk orang-orang Arab saja, tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam itu sampai di luar dari bangsa Arab. Ini menunjukkan bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang-orang Arab saja. Jadi agama Islam ini memang agama yang untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau satu generasi saja. Nah, sebelum kita bercerita tentang hadis nomor 7 ini, ada satu pengantar sejarah di mana di dunia itu ada imperium-imperium besar. Satu imperium Romawi, dua imperium Persia. Imperium Romawi itu meliputi sebagian besar Eropa sampai penguasaannya ini sampai ke wilayah Afrika. Sementara imperium Persia itu wilayahnya Iran, Irak, sebagian Afghanistan, dan juga Asia Tengah. Jadi kalau kayak kita bilang tuh kayak blok barat, blok timur dulu mah. Gitu. Nah, jadi imperium Persia dan imperium Romawi ini seringkali terlibat pertempuran. Ya maklumlah, namanya dua raksasa. Ya, kalau imperium itu beda dengan negara. Kalau negara cuma Indonesia ya satu, Malaysia satu. Gitu. Tapi kalau imperium ini meliputi berbagai negara, ya, sebagian Eropa, juga Afrika juga dikuasai oleh Romawi Timur. Nah, dulu Romawi sebelum berdiri Romawi Timur itu imperiumnya Romawi Barat, pusatnya ada di negara namanya Italia, yang kemudian dipindahkan ke wilayah Eropa Timur, tentunya dengan sejarah yang sangat panjang. Nah, apa hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW imperium ini? Nah, imperium Romawi ini, imperium Romawi Timur yang begitu luar biasa, itu ternyata nama imperium Romawi ini masuk dalam Al-Quran, yaitu namanya surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu artinya Romawi, gitu. Cuman kita juga nggak ngeh itu surah Ar-Rum ini maksudnya apa sih, dan kejadiannya bagaimana tentang surah Ar-Rum ini yang punya peran penting dalam sejarah Islam. Ya. Jadi dulu ketika terjadi penaklukan daerah-daerah wilayah Afrika, kemudian juga sampai wilayah Arab oleh bangsa Romawi. Nah, tempat tinggal di mana Rasulullah SAW itu sebagian itu dikuasai oleh Romawi Timur, yaitu
sekarang pusatnya ada di Turki. Romawi Timur tuh pusatnya di Turki. Romawi Barat pusatnya di Italia. Cuma Imperium Romawi Barat sudah runtuh jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Itu jauh sebelum Rasulullah lahir, mereka sudah runtuh. Nah, makanya ada hubungan antara Romawi Barat sama Romawi Timur, itu jelas sekali. Gitu. Nah, kemudian bagaimana? Ini kaisar yang menguasai Imperium Romawi Timur namanya Kaisar Heraklius. Kaisar yang menguasai Romawi Timur namanya adalah Kaisar Heraklius. Jadi bukan main-main ini. Imperium ini menguasai wilayah benua. Sampai Afrika juga dikuasai, sampai sebagian Jazirah Arab dikuasain sama satu kaisar namanya Kaisar Heraklius. Pasukan-pasukan tempurnya luar biasa, tangguh-tangguh, kuat-kuat. Ya, terdiri dari banyak ras, termasuk juga orang-orang bule. Ini luar biasa ini pasukan tempurnya ini. Nah, satu hari akan terjadi pertempuran antara Romawi Timur dengan Imperium Persia. Nah, karena memang ini sampai ke wilayah tempat tinggal Rasulullah SAW, itu yang namanya Imperium Persia dan Romawi, beritanya sampai ke tempat Nabi. Tapi kemudian Imperium Romawi dan Imperium Persia ini, ya, yang menguasai wilayah sebagian Arab ini ternyata juga ada yang apa istilahnya membela. Contohnya apa? Imperium Romawi Timur dibelain sama orang-orang Muslim. Imperium Persia dibela sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi taruhan itu. Biasanya memang Romawi kalau perang sama Persia lebih banyak kalahnya. Nah, tapi ternyata kali ini dijadikan taruhan, tempat tongkrongan orang-orang Arab tuh, orang-orang ya Quraisy. Jadi bahan obrolan. Ini nanti kalau seumpamanya perang antara Romawi sama Persia, kira-kira menang mana nih? Wah, kalau aneh sih megangnya kayaknya ya pokoknya kita mah kata orang Quraisy, ya orang Quraisy belainnya yang menang itu nanti Persia. Sementara itu juga terjadi di umat Muslim. Kenapa umat Muslim ini belainnya Romawi? Karena Romawi ini agamanya adalah Nasrani. Nasrani ini termasuk bagian dari ya orang-orang yang memegang kitab suci. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kan 4. Satu kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Itu ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa, bahasanya itu bukan bahasa Arab, Bapak-bapak. Bahasanya itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, kenapa? Karena Nabi Musa itu beliau bukan orang Arab. Nabi Musa ini orang Israel. Makanya bahasanya dalam kitab Taurat itu bukan bahasa Arab, bukan. Nah, kemudian Allah turunkan kitab suci kepada Nabi Daud alaihissalam yang bernama kitab Zabur. Juga Nabi Daud juga bukan orang Arab. Nabi Daud itu orang Israel juga. Nabi Daud juga orang Israel. Makanya kalau kita membaca kitab namanya Syirah Ibnu Hisham, itu jumlah Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak, Pak. Ada 124.000 Nabi. Yang rata-rata mereka keluar dari kalangan Bani Israel, bukan dari bangsa Arab, gitu. Yang kemudian Nabi Isa juga Allah turunkan kitab suci namanya Injil. Juga Injil bukan bahasa Arab. Injil itu bahasanya Suryani, bahasa Aram. Kenapa? Karena Nabi Isa juga bukan orang Arab. Nabi Isa juga adalah orang Bani Israel. Coba, Nabi Yakub, nenek moyangnya Israel. Nabi Yusuf, orang Israel. Nabi Zakaria, orang Israel. Nabi Yahya, orang Israel.
Nabi Isa orang Israel, Nabi Musa orang Israel. Coba, iya kan? Orang Arabnya cuma Nabi Muhammad SAW saja, bapak-bapak. Gitu. Nah, jadi dua perseteruan ini, kenapa Nasrani dibelain sama Muslim ketika itu? Karena mereka termasuk bagian dari ahli kitab waktu itu. Kenapa? Mereka ini punya kitab yang namanya Injil. Meskipun itu adalah keyakinan Nasrani dan Muslim sudah berbeda tentunya. Tapi setidaknya masih ada latar belakang sejarahnya. Kenapa umat Muslim ini membela orang-orang Romawi, membela Imperium Romawi. Akhirnya kemudian terjadi yang namanya taruhan antara orang-orang Muslim, dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq bertaruh sama orang kafir Quraisy namanya Ubay bin Khalaf. Dulu ayat keharaman judi belum ada, ayat keharaman judi belum turun. Jadi bertaruh itu masih boleh. Kayak orang mabok lah. Dulu kan kalau ayat itu belum turun tentang keharaman khamr, ya khamr masih boleh. Gitu. Seperti pamannya Nabi Muhammad SAW yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu Hamzah wafat sebelum ayat tentang keharaman khamr turun. Tapi beliau wafat. Hamzah itu hobinya ya beliau lah dalam kondisi memang Arab itu dingin ya, minum-minum itu udah biasa. Tapi beliau wafat sebelum ayat tentang keharaman khamr turun. Dan itu nggak masalah. Kenapa ya? Memang ayatnya belum turun tentang keharaman khamr. Gitu. Maksudnya tentang mabuk. Nah, kemudian bagaimana taruhan Abu Bakar As-Siddiq sama Ubay bin Khalaf orang kafir Quraisy? Karena ini jadi ya obrolan orang-orang di tongkrongan-tongkrongan lah. Kata Ubay bin Khalaf, Abu Bakar, kalau nanti Persia sama Romawi perang lagi, siapa yang akan menang? Kalau aneh sih sebagai orang Quraisy, ya, aneh belainnya Persia. Kata Abu Bakar As-Siddiq selaku seorang Muslim, lah kalau saya mah menangnya pasti belainnya Romawi. Gitu. Ya kalau sekarang kayak bola begitu dah, Perancis apa Argentina nih kan gitu. Jadi obrolan jelang pertempuran gitu, jelang pertandingan itu jadi obrolan. Nah kemudian ya udah kalau gitu taruhan 10 ekor unta. 10 ekor unta nggak main-main Pak. Kalau satu untanya 50 juta, kalau katakanlah 50 juta, 10 udah berapa tuh? 500 juta. Coba zaman itu udah taruhan segitu. Orang sekarang ya karena Abu Bakar ini kan saudagar kaya, taruhan juga nggak main-main. Gitu. Taruhannya sampai 500 juta katakanlah begitu. Ya sudah gitu. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq melapor kepada Rasulullah SAW. Kenapa yang melatar belakangi umat Muslim ini percaya diri kalau nanti Romawi perang sama Persia akan menang? Karena ada surah Ar-Rum sudah turun. Percayanya umat Muslim, percaya dirinya surah Ar-Rum udah turun. Ya kan pada ngapalin Quran kan? Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghribun, kan gitu. Ya, ghulibatir Rum. Nanti Romawi itu sesudah kekalahannya dia akan menang. Sesudah kekalahan lawan bangsa Persia perang kemudian perang lagi, maka Romawi itu akan menang. Jadi karena firman Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya nanti kalau terjadi perang lagi umat Muslim ini akan Romawi ini akan menang, makanya kemudian Abu Bakar As-Siddiq berani untuk bertaruh. Gitu. Karena Abu Bakar As-Siddiq yakin Al-Quran ini pasti benar. Baik kalau begitu, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya habis taruhan sama Ubay bin Khalaf. Kalau nanti terjadi pertempuran antara Romawi dan Persia, maka kami selaku Muslim karena ayat tentang Romawi itu akan menang sudah turun, maka kami membela Romawi. Kata Rasulullah, ya betul Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kemudian kami bertaruh 10 ekor unta. Dan kata Rasulullah dalam Abu Bakar ngomong ini dalam tempo 3 tahun ya Rasulullah. Kalau nanti terjadi perang, kata Rasulullah, yang dimaksud dengan fi bid'i sinin
di dalam surah Ar-Rum itu maksudnya adalah 3 sampai 9 tahun. Bukan sekedar 3 tahun Abu Bakar, tapi 3 sampai 9 tahun. Kalau nanti terjadi perang lagi, baik kalau begitu. Abu Bakar datang lagi ke Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, kalau begitu kita perpanjang lagi. Waktu taruhannya sampai 9 tahun. Emang kamu kenapa takut Abu Bakar? Takut kalah itu Romawi. Oh, bukan takut kalah. Kalau gitu kata Abu Bakar, kita tambahin lagi taruhannya, ayo. 100 ekor unta. Coba itu. Tambahin lagi. Oke, kata Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf juga orang hartawan. Taruhan 100 ekor unta. Siapa yang kuat orang sekarang? Kalau bukan raja-raja Arab. Coba Abu Bakar. Itu Abu Bakar aja hartanya itu masih belum nandingin sahabat yang lain. Utsman bin Affan atau juga sahabat yang lebih tinggi lagi hartanya. Lebih banyak lagi, namanya Abdurrahman bin Auf. Wah, itu lebih kaya lagi dari Abu Bakar itu. Gitu. 100 ekor unta, 10 aja udah 500 juta. Hitunglah sendiri dah. Berapa miliar udah itu taruhan itu. Kalau enggak saudagar-saudagar yang punya duit yang udah enggak kehitung serinya. Ya udah baik kalau begitu. 100 ekor unta dalam tempo 9 tahun. Ya. Dan akhirnya kemudian terjadi pertempuran besar ya. Dalam tempo 9 tahun ini terjadi pertempuran besar antara Romawi sama Persia. Kan tadi tuh Romawi ini menguasai sebagian Arab, benua Afrika dan sebagian Eropa. Itu dikuasai sama Romawi. Nah, kemudian tadi Persia menguasai sebagian Asia sampai Asia Tengah. Pertempuran besar terjadi, ribuan tentara-tentara ini bertempur dan kemudian dimenangkan oleh Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Ya. Dan umat muslim bergembira. Kenapa? Tuh kan Quran benar. Alif lam mim ghulibatir rum. Tuh. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti Romawi akan menang pertempurannya. Mukjizat Quran. Belum terjadi kejadiannya. Quran udah ngomong bahkan bahwasanya Romawi ini akan menang melawan Persia. Menang udah Romawi. Tuh, akhirnya apa? Oh, Abu Bakar As-Siddiq datanglah ke Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalafnya udah meninggal. Dalam tempo 9 tahun itu, sebelum terjadi pertempuran antara Romawi sama Persia, Ubay bin Khalaf meninggal. Udah mati. Akhirnya apa? Karena itu sudah terjadi resmi taruhan itu, akhirnya apa? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada keluarga Ubay bin Khalaf untuk membayar 100 ekor unta kepada Abu Bakar. Dan dibayarlah itu. 100 ekor unta kepada Abu Bakar. Coba kalau kita punya 100 ekor unta udah kaya apa kita, Pak? Jangan main itu. 100 ekor unta. Kemudian ya Rasulullah, Rasulullah tahu tentang ini. Kemudian disedekahkan. Itu yang namanya unta-unta tadi. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adalah Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa. Apa yang sudah dikatakan dalam Al-Quran itu pasti kejadian. Meskipun kejadiannya belum. Tapi ternyata ayat ini turun berkaitan dengan menangnya bangsa Romawi terhadap Persia. Ternyata kejadian. Dan akhirnya Kaisar Heraklius. Heraklius ini orang ini Pak ya, orang bule. Orang bule, Kaisar Heraklius itu orang bule. Dan dia nggak bisa orang bule ini nggak bisa bahasa Arab. Karena beliau masih ya namanya orang Romawi. Gitu. Orang bule Abu Kabsyah kulitnya memang ya kayak orang-orang Eropa begitu, orang bule, namanya Kaisar Heraklius. Nah, beliau ini nggak bisa bahasa Arab, satu. Yang kedua, beliau memang karena orang bule dia bisanya bahasanya Romawi, bahasa Italia bisa, bahasa Yunani juga bisa, bahasa Latin juga bisa. Kecuali bahasa Arab, beliau nggak bisa. Kaisar Heraklius ini kaisar yang disebut dalam sejarah panjang Imperium Romawi itu adalah kaisar yang adil, bijaksana, orangnya baik. Gitu. Nah, akhirnya si Kaisar Heraklius ini karena menang lawan Persia, kan dia agamanya kan Nasrani, Kristen. Kemudian beliau Kaisar Heraklius apa tuh? Bernazar. Ya, kalau Romawi menang lawan Persia, kami akan berziarah ke Baitul Maqdis.
kami akan berziarah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Palestina. Ya, datanglah itu Kaisar Heraklius ke Palestina. Dulu namanya Ilya. Palestina itu namanya Ilya. Dulu di zaman Rasulullah SAW namanya Ilya Palestina itu. Ya, masuklah beliau dengan banyak ribuan pasukannya. Siapa yang berani lawan penguasa sebagian dunia waktu itu? Nah, zaman itu Indonesia nih, zaman Kaisar Heraklius, Indonesia ini masih zamannya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara di sini baru nih. Masih kerajaannya Hindu. Gitu. Kalau Prabu Siliwangi belum muncul 1000 tahun kemudian, sesudah ini baru lahir abad ke-15. Indonesia jauh ketinggalan. Di sini masih zaman baru berdiri Kutai Kertanegara, di atas kemudian baru kerajaan kedua Tarumanegara. Ya, itu juga masih segelap lah istilahnya. Sudah dikuasai ini kerajaan Hindu. Nah, kemudian Kaisar Heraklius ini datang bersama ribuan pasukannya ke Palestina. Kemudian ya biasa di sana dibuatkan semacam kayak tempat istana lah gitu. Ya, untuk tempat singgahnya, untuk tempat istirahatnya beliau. Lah namanya menguasa sebagian dunia gimana sih? Masa sembarangan tempatnya kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin itu. Pasti tempatnya mewah. Bahkan Kaisar Heraklius juga menggunakan yang namanya apa namanya kalau raja tuh? Mahkota ya, mahkota gitu. Nah, makanya Baitul Maqdis ini merupakan satu tempat yang sakral untuk 3 agama. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini menjadi tempat tujuan yang luar biasa untuk 3 agama ini. Gitu. Makanya itu tempat ini menjadi rebutan sebetulnya, tapi ya yang menang ya orang Israel di situ. Kenapa? Ya selain juga dekat, pasukannya sangat kuat di situ. Gitu. Nah, Kaisar Heraklius datang ke Palestina. Rasulullah tahu, ada laporan ke Rasulullah SAW bahwasannya ya Rasulullah, Kaisar Heraklius sekarang lagi ada di Palestina. Lagi ada di Palestina, iya, di Ilya, karena beliau itu bernazar kalau menang lawan Romawi maka kemudian beliau berhijrah ziarah ke Baitul Maqdis. Baik, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah apa? Ngirim surat, mumpung dekat Heraklius, ngirim surat. Ya daripada ke Turki ngirim suratnya jauhan. Ini Palestina lebih dekat lah, katakan begitu. Meskipun perjalanannya juga berminggu-minggu kalau jalan kaki. Rasulullah ngirim surat, Rasulullah nulis surat. Yang nulis adalah para kutabnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah nulis surat, kemudian isinya itu tentang ngajak masuk Islam. Isinya tentang ngajak masuk Islam, kemudian kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, surat engkau nggak akan dibaca sama Kaisar Heraklius kecuali engkau ini ada stempelnya. Stempel bagaimana? Stempel tanda bahwasannya itu adalah kiriman engkau. Jadi metode dari zaman dulu, metode surat menyurat itu dari zaman dulu udah ada yang namanya stempel. Bukan sekarang doang, sekretaris ada stempelnya, masjid atau lurah atau kecamatan, wali kota. Itu mah metode 1500 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu udah ada gituan tuh. Jadi orang-orang sekarang tuh niru orang-orang zaman dulu sebetulnya tuh. Metode-metode begitu. Akhirnya Rasulullah kan gak punya stempel. Rasulullah, ini suratnya pakai apa? Stempelnya. Akhirnya sahabat itu ngebikinin Nabi cincin. Sahabat bikinin Nabi cincin dari perak. Dari perak. Ada bundar bentuknya ya, matanya bundar. Itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Muhammadnya di bawah, Muhammad, Ar-Rasulunya di tengah, Allahnya di atas. Untuk mengagungkan Allah, itu Allahnya taruh di atas. Jadi baca dari bawah. Muhammadur Rasulullah. Bundar gini. Dan Nabi menggunakan cincin itu untuk stempel. Cincin Nabi untuk stempel. Nabi itu kalau pakai cincin, Pak, di sebelah kanan. Sebelah kanan kelingking. Emang orang suka rada aneh kalau pakai yang kanan. Cuman kalau dia baca hadis Nabi, dia pakai yang di kanan sini kelingking.
Sini. Nah, Rasulullah kemudian untuk apa? Untuk stempel, distempel sama Nabi. Cet. Itu. Tulisannya Muhammadur Rasulullah. Berarti metode stempel itu, surat menyurat udah ada sejak zaman lebih dari 1500 tahun. Berarti kan sebelum Rasulullah lahir juga udah ada metode itu dong. Bukan pada saat Nabi saja hidup, enggak. Sebelum itu juga sudah ada. Akhirnya kemudian disampaikan surat itu kepada sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi nyampein surat itu kepada Kaisar Heraklius. Ya, Kaisar Heraklius. Tapi Kaisar Heraklius kan nggak ngerti bahasa Arab. Dia nggak ngerti bahasa, apalagi hurufnya gundul. Nah, di orang Romawi nggak bisa dia bahasa Arab. Akhirnya kemudian kata Kaisar Heraklius gini, di sini ada orang-orang Arab nggak? Ada, Kaisar. Panggil orang-orang Arab di sini. Kemudian itu yang namanya pasukan Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu belum masuk Islam ya Pak. Abu Sufyan itu bapaknya Muawiyah. Bapaknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia lagi dagang di Palestina. Palestina itu Syam ya Pak dulu. Dulu namanya Syam. Syam itu 4 negara. Kalau kita dulu dengar tuh Rasulullah dagang ke negeri Syam. Syam itu 4 negara. Palestina, Yordania, kemudian apa namanya tuh, Yordania, Palestina, apalagi 2 tuh ya. Ada negara-negara itu apa namanya yang disebut dengan negeri Syam, Libanon, Suriah, 4. Yordania, Palestina, Libanon, Suriah, itu 4 negara yang disebut dengan negeri Syam. Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, itu negeri Syam. Namanya negeri Syam itu 4 negara tuh. Biar tahu deh, itu negeri Syam itu penting itu. Jadi itu 4 negara, terdiri dari 4 negara. Ya, terdiri dari 4 negara. Nah, panggil itu orang-orang Arab. Abu Sufyan tuh lagi dagang di negeri Syam, di Palestina. Dipanggil itu sama pasukannya Heraklius. Lah pasukan Heraklius kan orang pada takut lah, siapa yang berani lawan pasukan Heraklius. Dipanggil itu kafilah dagang Arab. Datanglah itu di istananya Heraklius di Palestina. Datang, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian suruh maju ke depan, sini kamu. Ditanya sama Heraklius, cuman Heraklius bitarjumanihi, dengan penerjemahnya. Jadi zaman dulu tuh jubir juga udah ada. Jubir, juru bicara, udah ada dari zaman dulunya. Baik kalau begitu. Panggil jubir, ya. Kan juga sekarang juga ada tuh jubir kepresidenan gitu kan. Kan ada dari zaman dulu udah ada ya, namanya hubungan bilateral, hubungan internasional itu udah ada dari zaman dulu penerjemahnya. Ya, jadi ini penerjemahnya ketika Heraklius ngomong dengan bahasa Latin, penerjemahnya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penerjemah ngomong bahasa Latin, penerjemahnya ngomong bahasa Arab. Kepada Abu Sufyan ngomong dah tuh Heraklius dengan penerjemahnya itu. Ya. Kamu tahu nggak katanya gini? Nabi di orang Arab katanya gitu. Saya tuh kaget kata Heraklius. Biasanya nabi-nabi itu munculnya dari Bani Israel, tapi kok ini dari bangsa kamu, orang-orang Arab. Dan itu nggak kepikiran sekali sama Heraklius. Heraklius itu termasuk orang yang ahli dalam kitab Zabur, Injil, Taurat. Ya udah, kalau begitu saya ini merasa aneh, kenapa kok nabi akhir zaman kok yang akan muncul sesudah Nabi Isa kok dari bangsa Arab? Ini kan masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa di mana Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya ya kekosongan waktu hampir 600 tahun. Kosong, nggak ada Nabi dan Rasul, itu hampir 600 tahun baru ada Nabi lagi. Munculnya bukan orang Israel, orang Arab. Biasanya kan Bani Israel itu udah nunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman nanti pokoknya keluar sesudah Nabi Isa. Siapa itu? Pokoknya namanya Ahmad. Sesudah Nabi Isa namanya Ahmad. Ya, namanya Ahmad pokoknya. Ternyata keluarnya dari orang-orang Arab. Lah akhirnya kemudian Kaisar Heraklius ini merasa aneh. Ambilkan surat Muhammad ke sini, Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian dibacain sama penerjemahnya tuh. Ya, bahwasannya Nabi Muhammad kan tadi ngirim surat dibacain sama penerjemahnya. Penerjemahnya Heraklius. Itu yang namanya orang-orang Arab sampai kaget itu.
tulisan isi surat Nabi Muhammad SAW dibacain sama ini penerjemahnya. Itu dengan pasukan-pasukan Heraklius di situ. Ya, istilahnya kalau kita bilang pas pampres udah ngejagain dah. Kalau terjadi apa udah jaga dah tuh. Dibaca min Muhammadin Abdullah wa Rasuluh ila Herakla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'na huda amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marrataini. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyyin wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Isi surat Nabi tuh lengkap yang saya bacain tadi. Dalam riwayat Imam Bukhari hadis nomor 7. Isi surat Nabi Muhammad SAW min Muhammadin Abdullah wa Rasulullah ila Herakla azimir Rum. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Kaisar Heraklius, pembesar Romawi Timur. Diajak masuk Islam. Bahwasannya Kaisar Heraklius diajak masuk Islam sama Nabi. Wahai Kaisar Heraklius, kalau kamu tak menerima ajakan Islam ini, maka dosa orang-orang Romawi akan kamu tanggung. Rasulullah ini punya metode yang luar biasa ini. Yang orang-orang juga umat muslim juga nggak ngeh ke sini. Kenapa? Rasulullah berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang Romawi itu sampai Eropa pada masuk Islam. Itu cara Nabi tuh. Jadi yang dipegang palanya dulu. Kalau istilah ular mah. Kan palanya yang bahaya tuh. Palanya dulu, badannya ngikut. Kalau seumpamanya ini Romawi kaisarnya masuk Islam, otomatis pasukannya dan juga masyarakat Romawi itu sampai Eropa pada masuk Islam. Min Muhammadin Abdullah wa Rasulullah Herakla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd. Itu amma ba'd dari zaman dulu udah ada. Metodenya Nabi itu. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aku mengajak engkau dengan panggilan Islam. Aslim, Islamlah engkau wahai Heraklius. Taslam, maka engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah akan memberikan engkau pahala 2 kali lipat. Tuh. Dikasih begitu itu Kaisar Heraklius. Wah, kalau begitu. Kaisar Heraklius hatinya Pak gemetar sampai keringetan itu dibacain isi surat Nabi Muhammad SAW. Coba siapa yang mampu membuat bergetar Heraklius kecuali Nabi Muhammad SAW? Coba. Yang ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin kan sama penerjemahnya ini sampai kemudian ini hiruk pikuk. Wah, ini kok Nabi berani-beraninya nih ngajakin masuk Islam Kaisar kita ini. Waduh, ini sampai itu yang namanya si Abu Sufyan itu orang Arab, ya masih satu suku dengan Rasulullah. Abu Sufyan sampai ngomong begini, kalau kata orang Bekasi gini, berabe urusan ini katanya, berabe ini Muhammad berani-beranian sama Abu Qabsah. Abu Qabsah maksudnya apa? Abu Qabsah bapak orang berkulit kuning, maksudnya orang bule. Abu Sufyan aja ketika ngelihat Kaisar Heraklius tuh aneh, kenapa? Lah pertama kali ngeliat orang bule. Nah, orang kan sekarang begini, kalau kita mah kan lihat orang bule kan di TV ada film barat, ya kan sering kita ngeliat orang-orang bule meskipun di TV, kalau langsung mungkin juga jarang-jarang, gitu. Nah, sekali mungkin di kota kan ngeliat orang bule ada di Jakarta, kita ngeliat lah ini orang yang nggak pernah berinteraksi dengan bangsa lain ketika itu ngeliat orang bule kan aneh. Gitu, orang-orang yang ras-ras tertentu kemudian ketemu sama orang Cina, lah ini ada orang matanya sipit, hidungnya kecil, pesek, orang kecil-kecil, oh bangsa ini Cina disebutnya, oh ini orang Arab. Lah mereka juga nggak pernah ketemu dengan bangsa lain kecuali bangsanya mereka. Beda dengan kita yang ada televisi, handphone kita ngeliat. Dulu aneh kalau ngeliat orang dari ras lain tuh aneh. Orang Arab ngeliat orang bule kan aneh. Nah ini kok orang warna kulitnya begini nih. Itu aneh tuh. Lah orang Romawi. Ya, dia bisanya bahasa Italia. Udah kalau begitu Heraklius tuh hatinya dia ragu. Aduh, ini gimana ya? Saya tahu ini Muhammad ini nabi. Cuman saya kok heran munculnya kok dari bangsa Arab. Akhirnya Kaisar Heraklius ngirim surat.
ngirim surat. Sampai suratnya itu kemudian diketahui oleh Paus Honorius I. Paus Honorius I itu adalah paus yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kemarin meninggal siapa ya? Benedictus apa ya? Paus Benedictus itu satu-satunya paus yang kemarin meninggal. Kalau nggak salah apa kemarin meninggal apa kapan? Apa masih hidup? Saya nggak update beritanya. Paus Benedictus itu satu-satunya paus yang berdarah Jerman. Biasanya paus itu secara budaya Katolik itu darahnya Italia, termasuk Kaisar Heraklius, berdarah Italia dia. Ya. Vatikan. Maksudnya Vatikannya. Nah, kemudian apa? Itu Kaisar Heraklius ya, sampai surat ini kemudian diketahui oleh yang namanya tadi Paus Honorius I. Nah, Paus Honorius I kemudian mengiyakan ya bahwasannya Muhammad ini adalah nabi akhir zaman. Tuh Paus Honorius I tuh. Paus sezaman dengan Nabi Muhammad yang mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Tuh. Cuman kan sejarah ini kemudian ditutup. Kenapa nggak boleh? Karena Paus ini dia mengakui tentang kenabiannya Nabi Muhammad. Karena Paus dulu ketika zaman Nabi Muhammad menguasai kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi dia tahu, beliau tahu. Oh ini emang ciri-cirinya bener nih. Sampai Kaisar Heraklius digituin, dikasih balasan surat. Wah ini bener-bener ini. Itu hidupnya resah, itu hidupnya. Dia pengen masuk Islam, Kaisar Heraklius. Tapi apa? Kalau saya masuk Islam, satu jabatan saya pasti dicopot sebagai kaisarnya Romawi. Yang kedua ntar saya dibunuh pasti. Dia ragu sama jabatannya dan keselamatan dirinya. Kaisar Heraklius. Dan akhirnya kemudian apa? Rasulullah SAW ini ya pasukan Rasulullah, maksudnya para sahabat ini terjadi gesekan dengan orang-orang Romawi. Karena orang-orang Romawi kan menguasai pinggiran negeri Syam ya. Tadi Palestina, Yordania, ya kemudian tadi Suriah sama Libanon. Itu pinggiran negeri Syam tuh. Yang kemudian ada gesekan dengan orang-orang Muslim, akhirnya terjadi pertempuran antara Muslim dengan Kaisar, pasukannya Kaisar Heraklius. Dan gak imbang pertempuran ini. Dalam pertempuran namanya pertempuran Mu'tah. Pertempuran Mu'tah. Pertempuran Mu'tah ini pasukan Rasulullah itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya cuma sedikit. Lawan pasukan Kaisar Heraklius yang jumlahnya berkali-kali lipat. Yang luar biasa itu. Berkali-kali lipat. Dalam satu riwayat itu sekitar pasukan muslimnya sekitar 30.000 muslim lawan 200.000 tentara Romawi. Nggak imbang kan? 30.000 lawan 200.000. Lah nggak imbang lah, duit juga banyakan 200.000. Apalagi orang banyak banget, 200.000 lawan 30.000. Pertempuran antara Romawi dan Muslim terjadi perang Mu'tah itu sekitar tahun 8 Hijriah. Buat pertempuran luar biasa. Tapi yang aneh, Muslim menang. Dan korbannya cuma 12 orang. Masuk akal apa enggak? Coba berarti satu orang tentara Muslim mengalahkan berapa coba? Bu, satu orang ngalahin berapa? 300 orang ya? Tuh, coba itu. Gimana nggak hebat-hebatnya? Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit akan mengalahkan pasukan yang besar biidznillah dengan izin Allah Ta'ala. Sama lah kayak Indonesia dulu pakai bambu runcing ngalahin meriam. Itu kan nggak masuk akal. Tapi ternyata Indonesia bisa menang lawan penjajah. Kenapa? Biidznillah dengan izin Allah Ta'ala. Kan surah Al-Baqarah ada tuh kisah tentang tentang namanya Goliat atau disebut dengan Jalut. Ntar saya cerita kapan-kapan tentang Goliat dan Jalut. Soalnya ini kisahnya beda dengan ini. Itu jauh-jauh sebelum Rasulullah lahir kisah itu tentang Goliat atau Jalut. Ya. Makanya ada kesamaan dalam arti begini Pak. Satu rumpun agama dulunya sama. Cuman nggak boleh lagi diyakini agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam.
Contoh begini, di dalam Quran, di dalam Injil, di dalam Quran, Injil yang sekarang ya, bahkan ya, Injil yang sekarang yang kita sebut dengan Alkitab, Alkitab Injil, itu ada tokoh-tokoh yang dalam kitab mereka sama dengan tokoh-tokoh dalam Quran. Contohnya, kalau mereka nyebutnya Goliat, ini kan, di dalam Quran namanya Jalut. Goliat itu dalam Quran namanya Jalut, dia Goliat. Terus kemudian Goliat kan lawan Nabi Daud tuh. Goliat vs David, Daud. Di Quran Jalut vs Daud. Sama kan? Kemudian ada lagi namanya Musa, Nabi Musa juga ada dalam kitab Alkitabnya dia. Dalam Quran Musa ya sama. Ibrahim sama, Ibrahim. Namanya Abraham kalau di sana. Ibrahim ya Ibrahim, Abraham. Kemudian ada juga Daud, ada Sulaiman, Solomon. Sama, kenapa? Ya tadinya satu rumpun. Ya'juj Ma'juj dalam Quran nggak ada. Ya'juj sama Ma'juj, dia ada. Namanya Gog dan Magog. Iya, orang akan bingung kalau ini kok kitab kok kayak di Quran isinya lah emang tadinya dari Allah juga turunnya. Cuma dibelokin aja. Dia nggak ngakuin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman itu. Ini kan awalnya kan sama. Nah, jadi sekarang nggak boleh mempercayai itu, nggak boleh mempercayai kitab. Kalau mengimani wajib Taurat, Zabur, Injil. Nah yang Injil sekarang ini nggak boleh kemudian kita pakai, kita imani, nggak boleh. Murtad kalau begitu nanti. Semuanya berfokus pada Al-Quranul Karim. Nah balik lagi tadi. Kaisar Heraklius ya. Itu pasukannya kalah 30.000 lawan 200.000. Ya. Itu belum apa-apa itu. Udah makin kemarin makin panas, tempur lagi sekitar tahun 13 Hijriah. 5 tahun kemudian sesudah pertempuran Mu'tah, pasukan Rasulullah ini kemudian bertempur dengan pasukan Romawi lagi. Yang lebih mengherankan lagi nih. Sama-sama nggak imbang lagi. Namanya Perang Yarmuk. Sekira tahun 13 Hijriah. Perang Yarmuk itu terjadi. Tentara Muslim jumlahnya 40.000. Yang mencengangkan tentara Romawi berapa? 400.000. Duit juga banyak kan 400.000 Pak. Coba 40.000 lawan 400.000 kan nggak imbang. Ternyata yang menang Muslim lagi dalam Perang Yarmuk. Coba itu. Nggak masuk akal. Rasulullah itu punya pasukan itu benar-benar luar biasa. Sahabat-sahabat itu latihan tempurnya siang malam, terutama habis duha itu latihan, ada latihan panah. Makanya kan ada hadis-hadis yang kalau kita baca di Tanqihul Qaul tuh, alimu auladakumus sibahata warrimaya. Ajarkan anakmu itu renang, ajarkan anakmu itu lempar, tombak, panah. Sambil berkuda tuh, kudanya juga kuda tempur. Bukan kuda-kuda kayak di Cibodas kecil-kecil. Kuda-kuda tempur nih. Wah, bawaannya juga sambil latihan panas. Wah, jas, cep. Ada yang kan itu beda ya kalau kita nonton film-film kolosal tuh. Kalau panahnya arahnya begini nanti jatuhnya berapa meter itu ke pasukan. Apa panahnya dikasih api, ada yang ketapel raksasa. Itu zaman dulu memang seperti itu tempurnya, Pak. Termasuk juga yang melatih tempur adalah Umar bin Khattab karena beliau adalah pendekar. Umar bin Khattab itu termasuk pelatih pasukan tempurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abu Thalib juga jago pedang. Tapi ada satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sekali disebut pendekar pedang dan langsung Rasulullah yang ngasih julukan itu. Namanya Panglima Khalid bin Walid, jenderal tempur yang tak pernah kalah. Itu Panglima Khalid bin Walid luar biasa itu. Itu beliau dalam pertempuran Mu'tah itu beliau bawa pedang apa Yarmuk gitu ya, bawa pedang 9-9-nya patah, saking sengitnya itu pertempuran. Bawa pedang 9. Nah kalau kita satu aja udah berat Pak bawa pedang Pak. Perang bawa pedang 9 patah semua. Itu Khalid bin Walid saking hebatnya itu jurus pedangnya. Rasulullah ngasih julukan Saifullah, pedangnya Allah. Makanya orang ada yang Saifullah tuh hati-hati tuh tajam nih.
Saifullah, Bapak Saifullah. Wah, kalau diartiin Bapak pedang Allah. Wah, ngeri amat ini. Hebat ini berarti ini. Saifullah, Saif artinya pedang, Allah itu Allah. Pedangnya Allah. Sampai Rasulullah ngasih julukan ke Khalid bin Walid saking hebatnya. Tapi Islam itu ternyata kalau kita gini, kita tuh ngelihat Islam ini yang rahmatan lil alamin, lembut. Kenapa? Khalid bin Walid itu jurus pedang ini diajarin ke siapa? Nggak ada yang turun. Dalam arti nggak ada umpama kiai di sini yang mewarisi, saya mewarisi jurusnya Khalid bin Walid, nggak ada. Kenapa? Islam itu masuk bukan melalui kekerasan, melalui lembut, yang rahmatan lil alamin. Islam itu keras kalau memang digalakin. Islam itu nggak pernah ngajak perang, tapi kalau diajakin perang lah jangan coba-coba. Gitu. Khalid bin Walid itu luar biasa itu. Dulu Khalid bin Walid, Bapak, waktu perang Uhud, Khalid bin Walid itu belum masuk Islam. Waktu perang Uhud, Khalid bin Walid itu belum masuk Islam. Itu wah, strategi tempurnya luar biasa itu, sampai pasukan Rasulullah di perang Uhud kalah. Karena salah satunya ada panglima jenderalnya perang itu Khalid bin Walid. Gitu. Perang mulu, Pak, tapi Khalid bin Walid itu meninggalnya bukan karena perang, Pak. Emang sakit. Gitu. Itu Khalid bin Walid kalau buka baju, Pak. Ya. Bekas bacokan, bekas bacokan, bekas bacokan, bekas bacokan. Itu udah biasa, Pak, pendekar. Gitu. Orang kan kalau ngelihat, di sininya codet, sini, wah ini serem amat orang nih. Berantem mulu kali zaman mudanya kan gitu. Ya gitu, orang pada bekas-bekas bacokan tuh banyak dan itu beliau biasa. Gitu. Kita mah karena pisau dikit, aduh. Itu beda tuh. Khalid bin Walid radhiyallahu. Jadi adik-adik tuh juga harusnya salah satu sunnah Rasulullah SAW yang memang umat muslim ini jarang ngeh tuh apa, bela diri. Rasulullah itu jago tempur. Kuda-kudanya Nabi Muhammad kalau ditendang sama orang kafir nggak pernah jatuh. Rasulullah itu kuda-kudanya sangat kuat dan kakinya sangat kuat. Ya, nggak pernah jatuh Rasulullah. Ini salah satu sunnah yang orang-orang ini jarang ngeh apa, bela diri. Jadi selain makanya kiai-kiai dulu bukan sekedar jago kitab kuning, apa dia jago silat. Kenapa lah buat bela diri? Salah satu sunnah. Sahabat-sahabat tuh jago-jago. Gimana cara menunggang kuda yang benar tuh lah? Orang kalau nggak bisa naik kuda benar takut, Pak. Alimu auladakumus sibahata warimaya. Ajarkan anak-anak kalian tuh renang, rimayah, lempar tombak. Tombak tuh termasuk tombak tuh. Ada sahabat juga yang jago tombak tuh. Termasuk juga Robin Hoodnya Rasulullah. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, pendekar panah. Istilahnya kalau ada panah, ini ada panah nih, dipanah lagi sampai terbelah itu, bisa. Jangan dikirain orang Islam bisanya cuma ngaji doang, wes. Semuanya juga ada dalam Islam. Begitu, itu yang sempurna tuh yang begitu tuh. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas tuh, jadi Robin Hood itu bukan satu hayalan di dalam Islam, itu memang ada tokohnya. Gitu. Kalau Umar bin Khattab tuh jago UFC, jago kuncian, pukulan. Ya dia tempur. Karena kan di malam hari itu ada pasar malam dulu sebelum Umar masuk Islam, dia ya mungkin salah satu ilmunya yang turun kepada umat muslim Habib Nurmagomedov kali itu. Iya itu mah kelakaran aja. Gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi 5 menit lagi, Pak. Ini sayang nih. Rasulullah itu bukan cuma ngirim surat kepada Kaisar Heraklius, tapi juga ngirim surat kepada Kaisar Abrawais. Siapa Abrawais? Penguasa Persia tadi. Kaisar Heraklius dikirimin surat, Persia juga ngirim surat. Min Muhammadin Abdullah wa Rasuluh ila Abrawais. Ya. Azimil Fars, maksudnya Persia, pembesarnya Persia, dikirimin surat tuh. Kaisar Persia lain, kalau Kaisar Heraklius tadi suratnya Nabi. Ini surat dari Nabi Muhammad, tapi nggak masuk Islam. Kaisar Heraklius tidak masuk Islam sampai wafatnya itu di Turki, di Konstantinopel, namanya Konstantinopel, di Turki, wafat di sana. Kira-kira 4 tahun sesudah pertempuran Yarmuk, Heraklius mati dia dalam keadaan tidak masuk Islam, dia kafir. Kenapa? Gengsi. Dia tahu Nabi Muhammad Nabi bener, ya.
Itu adalah nabi akhir zaman, dia nggak masuk Islam. Kaisar Abrawais dikasih tuh surat, rubah dibacain. Apa ini katanya, surat ngajak-ngajak masuk agama baru, disobek-sobek tuh sama Kaisar Persia. Tuh masuk utusan Rasulullah kemudian ngadu, ya Rasulullah, surat engkau disobek-sobek sama Kaisar Persia. Kata Rasulullah apa? Mazzaqallahul mulka. Mazzaqallahul mulka. Allah akan hancurkan kerajaan Persia sebagaimana dia menyobek-nyobek surat saya. Nah songong. Orang mah kalau nggak mau ya udah gitu. Maksudnya kayak Heraklius lah. Heraklius itu lembut banget, Pak. Meskipun dia gengsi, itu surat Nabi dimasukin ke kotak emas. Ke kotak emas, masukin sampai cucu-cucunya yang bule itu tahu ini dari engkong nih. Engkong udah meninggal Heraklius, tapi ini surat Nabi masih dilihat sama anak cucu-cucu orang-orang bule tuh. Lihat ini. Tuh. Luar biasa kan ini Heraklius. Sobek-sobek ini sih sama si penjajah Persia, Kaisar Persia. Kata Nabi, mazaqallahul muluka. Nah nanti kekaisaran Persia hancurnya sama pasukan Rasulullah yang tadi Robin Hoodnya Rasulullah, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu nyerang 30.000 tentara Muslim perang di Irak, namanya perang Al-Qadisiyah. 30.000 tentara Muslim menyerang kekaisaran Persia dan kemudian ambruklah kekaisaran Persia sampai sekarang. Coba kalau kita lihat deh Persia sekarang, emang jadi negara maju? Enggak kan? Persia sekarang Iran, Irak, hancur-hancuran. Dulu Persia masih Iran masih namanya Persia kan belum lama, kemudian dirubah. Coba lihat Heraklius, karena menghargai surat Nabi. Kita lihat secara logika aja. Negara-negara Eropa Timur tentram. Kenapa? Menghargai surat Nabi. Jadilah mereka negara-negara maju itu. Ini kan karena sama Nabi Muhammad lembut. Nah Nabi Muhammad kirim surat juga kepada siapa? Kepada Raja Mesir namanya Muqawqis, orang Kristen juga. Raja Mesir, orang Muqawqis ini Raja Mesir, beliau ini orang yang lembut. Nabi Muhammad dikasih ditolak dengan halus, dia nggak masuk Islam. Jadi 3 raja ini dikasih surat, nggak ada yang masuk Islam. Padahal itu kalau Heraklius masuk Islam, Pak, Eropa tuh jadi Islam sekarang. Tapi kan enggak masuk Islam. Dan Nabi Muhammad kemudian dikasih hadiah banyak sama Raja Mesir. Termasuk juga Rasulullah dikasih budak 3. 1 namanya Maria Al-Qibtiyah, budak cantik. Ya, Maria Al-Qibtiyah ini bapaknya orang Qibti Mesir, ibunya orang Romawi. Kemudian budak 2 namanya Sirin, perempuan. 1 Maria perempuan, 2 Sirin perempuan juga. Masih agama Kristen. Yang 1 budak laki-laki. Namanya, jangan kaget, lucu, Mabur namanya. Dikasih budak 3 dan hadiah yang banyak, termasuk juga Rasulullah dikasih kuda warnanya putih. Dikasihlah itu. Dan kemudian Maria Al-Qibtiyah dinikahi sama Nabi, masuk Islam, dinikahi sama Nabi. Ya. Dan Nabi Muhammad pernikahan dengan Maria Al-Qibtiyah punya anak 1, namanya Ibrahim. Jadi 7 total anak Nabi, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah yang orang Mesir tadi, yang hadiah dari Raja Muqawqis, Ibrahim. Nah tadi budak yang kedua namanya Sirin dinikahi oleh Hassan bin Thabit radhiyallahu an, sahabat Nabi. Hassan bin Thabit dinikahi. 1 lagi laki, budak laki-laki namanya Mabur. Dia jadi apa? Dia jadi pembantunya Rasulullah. Dan ingat, Mabur dalam kitab Is'afur Raghibin tidak masuk Islam. Dalam keadaan Nasrani tetap membantu Nabi Muhammad. Itu toleransi tingkat tinggi dari seorang Nabi dan agama Islam. Tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam. Tuh gimana gak toleransinya coba Islam terhadap agama lain. Kerja sama Nabi, bawain minum Nabi, makan Nabi. Agamanya Nasrani. Si Mabur. Sampai Rasulullah wafat, si Mabur tetap beragama Kristen dan wafat dalam keadaan Kristen. Tuh. Hebat kan Islam? Tingkat toleransinya tinggi, pendekarnya banyak, lembutnya iya, semuanya ada dalam Islam. Agama yang lengkap semuanya ada. Mau jadi apa di dalam Islam itu ada semuanya. Gitu. Makanya berbanggalah kita menjadi orang Islam. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi cuma 1. Adalah agama Islam. Makanya hati-hati kalau bicara jangan sampai salah ya.
agama paling benar adalah agama Islam. Itu salah ngomong tuh. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti yang lain benar dong. Yang paling benar berarti yang lain benar. Ngomongnya gini, Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah. Tentunya menurut keyakinan kita selaku muslim lah. Kalau orang Buddha yang ngomongnya Buddha yang benar. Masa Islam lah, dia orang Buddha masa ngomongnya Islam. Atau umpama dia orang Hindu, lah keyakinan dia masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Insyaallah nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. 1 jam pasti, jam 5 sampai jam 6 tepat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.